Selamat datang di Garnet Geologi Berkabar lewat internet. Halo Sobat Garnet, kembali lagi bersama saya Juliana Marifa selaku moderator pada Garnet pada siang hari ini. Dan ya, mungkin udah beberapa kali ya kita bertemu pada beberapa episode Garnet ke belakang. Tapi di hari ini atau pada pertemuan kali ini, episode Garnet akan membahas sesuatu yang mungkin sedang banyak diperbincangkan, utamanya di kalangan mahasiswa Universitas Diponegoro. Ya, ini terkait surat edaran yang mungkin nanti kita akan membahasnya bersama Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, yakni Bapak Nuswantoro. Halo Pak Nuswantoro. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Semoga selalu sehat dan Semoga selalu sehat untuk semuanya ya. amin. Dan selalu sehat dalam keadaan bahagia ya Pak ya. Amin, sehat dan bahagia. Komplit satu paket ya. Iya. Karena itu kayaknya udah jadi hal yang mungkin diharapkan oleh seluruh masyarakat juga gitu ya di luar Iya. sana. Oke Pak Nuswan, mungkin saya enaknya manggil Pak Nuswantoro atau Pak Nuswan Pak? Pripun? Boleh Nuswantoro mungkin juga lebih baik begitu. Nama komplitnya begitu. Kalau Oke, panggilan Pak Nunus juga begitu Pak Pak. Nunus. Baiklah. Ya. Baik Pak Nuswantoro. Saya ingin mungkin teman-teman Garnet di rumah sekalian juga tadi udah saya perkenalkan secara singkat terkait Bapak Nuswantoro ini sebenarnya siapa? Ya ini Pak Nuswantoro ini merupakan Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, Bapak mungkin apa ingin memperkenalkan diri lebih lanjut Pak buat teman-teman Garnet? Boleh. Jadi seperti yang disampaikan tadi di Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Alumni ini kan sifatnya tugas tambahan. Kalau tugas utama kami, saya di Fakultas Hukum, gitu. Jadi di Fakultas Hukum sebagai home base untuk mendapatkan tugas tambahan di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Jadi ngurusi semua mahasiswa yang ada di Undip kan gitu. Undip ya, luar biasa. Baik Pak, mungkin sekarang kita lanjut aja ke mosi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin tadi Juli juga udah sempat singgung di awal bahwasanya pada akhir-akhir ini mungkin ya sekitar 1 bulan lah, 1 bulan terakhir mungkin ya kurang lebih ada suatu mosi yang mungkin menjadi pembahasan sering diperbincangkan di kalangan mahasiswa. Ya ini terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor 1 pada tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu, Pak. Nah, hal yang menarik atau hal yang mungkin menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat atau utamanya mahasiswa itu karena mungkin pada surat edaran yang berisi 4 poin utama dan 5 poin penegasan, betul? Iya, itu ada beberapa poin begitu ya, yang intinya mengatur kemudian memberikan peluang dan yang ketiga kalau nggak salah adalah memberikan sanksi begitu. Ini Oke. biasa di dalam suatu kebijakan atau peraturan kan begitu. Ya, oke. Jadi terkait surat edaran yang mungkin tadi juga sudah disampaikan ada beberapa poin bahasan. Ini yang menjadi perhatian adalah karena mungkin objek atau ya subjek di dalam surat tersebut yang membicarakan terkait kondisi mahasiswa baru dan mungkin kegiatan kemahasiswaan yang mungkin dicantumkan pada surat tersebut, Pak. Nah, apakah mungkin dari Pak Nuswan mau memberikan informasi sedikit terkait surat edaran ini secara garis besarnya, Pak? Iya, sebenarnya begini loh. Surat edaran ini keluarkan dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Yang pertama itu mahasiswa baru, ini kan peralihan dari masa remaja dengan sistem pendidikan di SMA masuk ke masa dewasa gitu ya dengan pendidikan di model-model perguruan tinggi begitu. Oleh karenanya ibarat membangun rumah gitu, mahasiswa baru ini perlu ada pondasi-pondasi kuat dulu begitu. Betul. Baik di bagaimana kehidupan di kampus, kemudian bagaimana pemahaman akademik, bagaimana berelasi dengan dosen, Iya. berelasi dengan kakak-kakak tingkatnya gitu. Nah, oleh karenanya kita harus menyambut ya, kalau mungkin itu mungkin bisa dari cutting-nya ke adik-adiknya Iya. dan juga memberikan pemahaman yang utuh begitu, bahwa yang namanya di perguruan tinggi itu selain ada kegiatan akademik juga ada kegiatan non akademik begitu. Kegiatan akademik itu salah satunya beberapa kegiatan-kegiatan yang itu diwadahi dari beberapa UKM.
Nah, hanya saja sekali lagi kalau di dalam pertimbangan sesuatu ini bukan suatu hal yang baru. Ini sudah dilakukan oleh perguruan tinggi dan juga beberapa perguruan tinggi yang lain, ya, di Undip juga dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Intinya itu memberikan penegasan bahwa mahasiswa baru ini di dalam rentang waktu yang tidak begitu lama gitu diberikan pencerahan dulu, diberikan informasi yang utuh dulu masalah mengenai kegiatan-kegiatan akademik. Jadi biar tidak ada suatu lompatan, ya, tetapi ada suatu runtutan untuk pemahaman dari proses belajar waktu di SMA dengan proses belajar di perguruan tinggi. Sehingga apa? Komitmen dari Undip begitu ya, kita ingin ya merangkul semua mahasiswa baru itu bahwa tidak ada yang namanya model-model kekerasan, karena memang kita di Undip khususnya begitu ya, ini sudah tidak berlaku lagi gitu. Sehingga apa? Kalau yang beredar di luar begitu kan, ini seolah membatasi begitu kan? Sebenarnya nggak membatasi loh. Ini hanya memberikan suatu penegasan. Kalau mungkin kita membaca di poin 1, 2, 3, 4 begitu ya. Betul. Ini lebih kepada penegasan, gitu ya. Lebih kepada penegasan bahwa biar mahasiswa baru ini mengenali dunia akademiknya di lingkungan internal kampusnya dulu begitu. Misal masalah mengenai mata kuliahnya, kemudian kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan di internal begitu. Nah, ini tentunya semua kegiatan ini kan karena di masing-masing fakultas itu juga punya kewenangan begitu kan. Itu kan harus resmi, harus izin gitu. Nah, jadi tendensinya di sana. Artinya apa? Artinya bahwa kegiatan ini harus sepengetahuan pimpinan. Kegiatan ini tidak boleh di luar dari pengetahuan pimpinan. Karena yang namanya perguruan tinggi, yakni sivitas akademika, 3 hal ini selalu terkait. Apapun kegiatan yang terjadi di masing-masing fakultas, di universitas, ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, disitulah maksud dikeluarkannya daripada surat edaran ini. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin tadi di awal juga ya saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa poin dan secara garis besarnya Pak Nuswan juga sudah menyampaikan sebenarnya surat edaran ini dilatar belakangi oleh kondisi yang seperti apa gitu ya. Oke, mungkin saya izin untuk membacakan sebenarnya isi-isi dari poin surat edaran ini seperti apa biar teman-teman mahasiswa di luaran sana juga bisa tahu kali ya, dan kita akan mengkajinya seperti itu. Oke. Sehubungan dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, serta pendidikan karakter atau pendikar di lingkungan fakultas dan sekolah vokasi Universitas Diponegoro tahun 2023. Maka perlu disampaikan beberapa ketentuan sebagaimana berikut. Poin pertama, organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, sekolah vokasi maupun di tingkat program studi dilarang melakukan kegiatan yang memerlukan mahasiswa baru selama 1 tahun. Sejak upacara penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor Universitas Diponegoro. Poin kedua, dalam rentang waktu selama 1 tahun, sejak upacara penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor Universitas Diponegoro, mahasiswa baru hanya diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan secara resmi oleh universitas, fakultas, maupun sekolah vokasi, maupun program studi. Termasuk dalam kategori kegiatan tersebut adalah latihan keterampilan manajemen mahasiswa atau LKMM, baik tingkat pradasar maupun tingkat fakultas, sekolah vokasi, dan program studi. Poin ketiga, organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, sekolah vokasi maupun program studi dilarang melakukan semua kegiatan yang bernuansa perpeloncoan atau kekerasan baik fisik maupun non-fisik, baik langsung maupun tidak langsung, dengan paksaan maupun dalih sukarela, antara lain seperti pengumpulan dan lain sebagainya. Dan poin keempat, organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, sekolah vokasi maupun program studi dilarang melakukan semua kegiatan yang menunjukkan adanya superioritas mahasiswa terhadap mahasiswa yang lain. Baik Pak.
mungkin itu adalah poin utama atau 4 poin kayak gitu ya. 4 poin utama yang berisi terkait surat edaran ini seperti apa dan mungkin ada pelengkapnya di poin-poin selanjutnya. Baik Pak, kita bahas di poin pertama yang mungkin ini jadi ya karena mungkin ketika mahasiswa membaca mereka hanya ada mungkin beberapa mahasiswa yang membaca sebagian, tidak secara lengkap kayak gitu ya. Jadi banyak nih pro kontranya. Kenapa 1 tahun akhirnya mahasiswa baru tidak boleh dilibatkan ke dalam organisasi kemahasiswaan kayak gitu? Mungkin dari Pak Nunus mau menjawab terkait rentang waktu tersebut, Pak. Ya, jadi gini, membaca di dalam surat edaran ini harus utuh begitu ya. Betul. Jangan sepotong-sepotong, jangan poin per poin begitu. Ada 9 poin di dalam surat edaran tersebut ya, 9 poin. Di mana saat poin 1 sampai dengan poin 4 ini kan ketentuan-ketentuannya. Nah, poin 1 itu adalah ketentuan umum yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada kegiatan dalam waktu rentang 1 tahun. Tetapi ada ketentuan khususnya begitu ya, ketentuan khususnya di poin kedua ya, yang itu membolehkan sepanjang kegiatan tersebut resmi. Apa maksud kegiatan itu resmi? Yakni kegiatan yang disetujui oleh pimpinan di masing-masing fakultas. Artinya berarti kan ada kalau kita bicara dari aspek hukum begitu ya, karena mungkin saya juga dari orang hukum begitu. Ini ketentuan khusus ini ya akan sebagian digugurkan dengan ketentuan umum ya akan digugurkan sebagian dengan ketentuan khusus. Nah, ketentuan khususnya apa? Ketentuan khususnya bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilarang di dalam poin 1 ini menjadi tidak dilarang kalau diizinkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Diketahui dalam hal ini mungkin juga diizinkan di sana. Siapa? Karena basisnya untuk mahasiswa itu kan terkelompok dalam fakultas-fakultas begitu ya. Maka di situ adalah pimpinan-pimpinan dari fakultas. Bisa dekan, bisa wakil dekan. Nah, gitu. Itu dibolehkan. Jadi, apakah dilarang kalau kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari dekan atau wakil dekan, kegiatan sepanjang sudah diizinkan, itu yang dibolehkan, kan begitu. Dengan demikian, logika negatifnya, kalau ada kegiatan yang tidak diizinkan, itu yang dilarang. Itu di poin 1 dijelaskan di dalam poin 2 begitu. Nah, kemudian penjelasan juga ada di poin ketiganya. Di poin ketiganya bilang apa? Coba kita lihat. Organisasi ini dilarang untuk melakukan kegiatan yang bernuansa perpeloncoan. Nah, ini yang sifatnya wajib. Berarti bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun yang bernuansa perpeloncoan. Kenapa? Kita masuk menjadi warga Undip, ya, sekali lagi kita masuk menjadi warga Undip itu tidak ada kemudian strata bahwa saya lebih tinggi karena saya sebagai cuttingnya, kalian lebih rendah karena adik kelas. Enggak. Betul. Ya. Ini adalah hak dari setiap setiap mahasiswa, atau mungkin kalau saya tarik adalah setiap hak dari setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan begitu. Itu kan hak asasi. Ya. Sehingga nggak boleh ada kegiatan semacam bentak-membentak, perpeloncoan atas nama kursa atau atas nama kalian karena adik tingkat saya harus manut saya, nggak boleh seperti itu. Itu yang dilarang, begitu. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya superioritas, sehingga kegiatan-kegiatan itu mendudukan adanya kasta-kasta antara adik tingkat dengan kakak tingkat, strata-strata, itu yang nggak boleh. Hierarkinya seperti itu. Jadi menjelaskan di dalam surat edaran ini ya Mbak ya, mungkin dari kami juga mengharapkan di dalam membacanya itu secara utuh itu tadi, ya, bahwa hak itu hampir sama kalau kita membuat suatu peraturan. Ada peraturan yang normanya secara umum, ya, secara umum itu diatur, tapi juga ada norma-norma yang secara khusus, ya, itu yang dibolehkan. Ya sama dengan ketentuan di dalam SE ini. Intinya bahwa di dalam SE ini memberikan suatu penegasan. Tidak boleh ada kegiatan perpeloncoan. Tidak boleh ada kegiatan yang menunjukkan superioritas antara
itu hierarki itu tadi yang disebutkan itu Ya, tadi ya, antara kakak tingkat dengan adik tingkat. Bagaimana dengan kegiatan yang lain? Boleh, sepanjang itu diizinkan oleh pimpinan fakultas. Contoh, sekarang di fakultas mau mengadakan kegiatan, Pak, kalau kita mau mengadakan kegiatan misalkan saja pengenalan ya UKMF begitu ya. Dan itu ada di dalam program mereka dan itu sudah disetujui oleh pimpinan. Boleh nggak kalau kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan apa namanya pengenalan seperti itu? Sekali lagi, kegiatan yang dimaksudkan ya tidak ada nuansa perpeloncoan, tidak ada nuansa superioritas di sana, tapi memberikan informasi ya kepada adik tingkat dan itu kegiatan sudah disetujui oleh pimpinan, itu boleh ya. Itu masuk di dalam poin 2 itu tadi. Nah, itulah yang perlu kami tegaskan terkait dengan surat edaran itu gitu. baik, baik. Oke, berarti buat teman-teman mahasiswa atau mungkin para organisatoris yang ada di lingkup Universitas Diponegoro terkait surat edaran ini, mungkin kita bisa membacanya juga atau menyimaknya dan mengkajinya juga secara keseluruhan kayak gitu Iya, ya. Karena membaca ternyata keseluruhan iya, karena begitu. ternyata memang pada poin-poinnya juga tidak hanya stagnan atau berisi misalnya di poin pertama mahasiswa baru tidak dilibatkan dalam kegiatan organisasi mahasiswa manapun selama 1 tahun ternyata ada keterangannya. Hmm, Pengecualian atau kita bilang ya, iya. pengecualian di poin-poin selanjutnya seperti itu. Oke Pak, tapi sebenarnya mungkin ini jadi hal yang menarik kayak gitu ya. Heeh. Hal menariknya adalah karena mungkin ya di awal kan kita membicarakan bahwa ada rentang waktu selama 1 tahun. Nah, oke. Nah, kenapa harus 1 tahun Kenapa begitu harus Pak? 1 tahun? Betul. Untuk mahasiswa baru begitu ya? Iya, jadi kembali tadi, jadi mahasiswa baru itu dari budaya Betul. mereka pendidikan di SMA masuk ke pendidikan ke perguruan tinggi, lingkungan perguruan tinggi kan berbeda begitu. Ibaratnya biar mereka itu mengenal teritorial dulu lah. Kalau orang di dalam apa namanya mengenal teritorial, mengenal lingkungannya gitu di kampusnya begitu. Sehingga mengenal lingkungan, mengenal teritorial di kampusnya ini perlu apa namanya? Perlu pencermatan, perlu penglihatan dan juga perlu pemahaman secara utuh ya dari mahasiswa baru tersebut. Kalau misalkan saja mereka ingin memahami, ingin melihat, tapi kemudian ada intervensi informasi masuk. Mahasiswa baru itu secara psikologis kan masih belum tahu kan gitu ya. Iya. Dan kemudian juga di dalam relasi dengan kakak tingkatnya itu pasti semuanya akan dianggap bahwa itu informasi kan begitu. Ada juga informasi-informasi yang memang itu nggak utuh. Dan oleh karenanya dengan rentang waktu 1 tahun ini kemudian mereka melakukan tugas-tugas akademik, kemudian juga melakukan tugas-tugas. Ini memberikan waktu agar mereka itu bisa melihat secara utuh terkait dengan kehidupan kampus begitu. Baru ibaratnya kita mau bangun rumah begitu ya. Kita bangun pondasi dulu deh. Batu-batunya begitu ya. Nah, setelah itu baru mereka bolehlah kemudian aku tertarik di kegiatan apa gitu. Aku tertarik di ormawa apa begitu. Itu setelah mereka melihat secara utuh dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Gitu malah ya Oh, sebenarnya. baik, Pak. Wah, ini juga semakin menarik nih, karena ternyata ya ada fase di mana mungkin mahasiswa baru bisa melihat terkait secara keseluruhan lingkungan di mana mereka akan bersosialisasi atau Mhm, mereka akan menempuh pendidikan gitu ya, mhm, utamanya di bangku perkuliahan ini. mhm, Jadi mereka harus memiliki fase lah atau masa terkait adaptasi tersebut kayak gitu mhm, ya. Nah, Pak, berbicara terkait pemberian, informasi mhm, dan lain sebagainya, karena mungkin ini juga ada kaitannya sama poin sebelumnya, Pak. Terkait, mhm, apa, tidak ya tadi, ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan maupun tidak dilakukan untuk memberikan informasi. Maksudnya ya kegiatan mahasiswa karena di poin pertama ini kan, mahasiswa baru tidak boleh atau dilibatkan dalam kegiatan organisasi mahasiswa mhm. manapun. Nah,
Yang ingin saya tanyakan mungkin ini berkaitan sama, yang tadi disampaikan bahwa ada fase, transisi tersebut. Mhm, Sebenarnya kegiatan apa untuk bisa menyampaikan informasi? Kayak misalnya, ini loh kayak lingkungan geologi ini seperti ini gitu. Untuk mhm. memberikan informasi tersebut kira-kira kegiatannya ini, bisa seperti apa Pak contohnya? Oke, jadi gini, contoh ya, untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dikenalkan gitu Mhm, ya. Kembali bahwa dari mereka berproses ya, belajar mengajar di SMA masuk ke perguruan tinggi. Eh, kita melihatnya bukan hanya poin satu saja, tapi juga harus eh, apa namanya dikorelasikan begitu ya dengan poin 2 begitu. Dengan poin 2 itu berarti oh ini ada kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan akademik dan non akademik begitu ya. Sepanjang kegiatan itu diizinkan. Nah, contoh misalkan kalau di geologi, apa ya? Mungkin di prodi atau di departemen ya iya, begitu ya. Departemen mau mengenalkan kegiatan bagaimana sih sebenarnya eh, gambaran utuh dari departemen geologi. Kemudian departemen mau mengadakan semacam seminar, begitu kan? Mengadakan informasi kegiatan geologi itu seperti ini loh. Kita undang dari HIMA ya, himpunan mahasiswa ya begitu iya, ya, himpunan mahasiswa dari geologi bisa meng-create kegiatan tersebut. Ya, izin dulu kepada departemennya tujuan kegiatannya, baru kemudian yang bersangkutan mungkin kalau diizinkan dari dekannya begitu dan saya yakin pasti diizinkan lah kalau untuk kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh ya gitu mhm, ya. Mereka mengundang mahasiswa baru tuh boleh kok dalam satu ruangan ada diskusi interaktif sehingga gambaran mereka utuh ketika mereka masuk. Aku dulu masuk geologi itu pilihan pertama atau pilihan kedua ya, kan gitu. Ketika mereka masuk menjadi pilihan kedua, menjadi gambarnya menjadi utuh. Oh geologi itu seperti ini toh. iya, Kedepannya nanti akan seperti ini gitu. betul. Itu bisa dilakukan. Nah Oke, seperti itulah. seperti Ini itu. kan baru gambaran satu departemen yaitu geologi. Belum nanti bisa juga masing-masing mata kuliah begitu. Dosen juga bisa untuk memberikan informasi penjelasan. Ini bisa di-create dosen dan juga mungkin kalau di teknik itu kan ada asistensi begitu ya. Iya, Sepanjang itu diizinkan dosennya, sepanjang itu diizinkan dari pimpinan fakultas untuk memberikan informasi yang utuh terkait dengan suatu kegiatan mhm, berkenaan dengan fakultasnya begitu ya. Dan ada yang bertanggung jawab di sana, saya kira nggak masalah, bukan membatasi nanti. baik. Jadi seperti itu. Lebih tepatnya kalau kita membaca kesimpulan dari apa dari surat edaran ini bahwa yang nggak boleh itu kalau kegiatan-kegiatan yang tidak berizin, yang nggak boleh itu adalah kegiatan-kegiatan yang bernuansa superioritas Mhm, maupun kegiatan-kegiatan perpeloncoan. Itu memang nggak boleh. Itu bukan hanya di dalam surat edaran ini saja, Mbak. Ada sudah diatur di dalam peraturan rektor dan itu ada di dalam kode etik. mhm. Bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan mahasiswa, bagaimana teknik berinteraksi dengan mahasiswa, bagaimana dosen berinteraksi dengan mahasiswa itu ada di dalam kode etik. Baik. Atau mungkin Pak Nus bisa tegaskan bahwa sebenarnya ini adalah salah satu jabaran dari peraturan rektor terkait bagaimana kita berinteraksi sebagai warga kampus Undip. Gitu. Baik baik, Pak. Oke, wah ini juga semakin menarik ya. Jadi intinya berkaitan terkait surat edaran ini sebenarnya ini, pihak rektor atau pihak kampus ini ingin memberikan informasi bahwasanya terkait atau penegasan terkait kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan yang mungkin bisa diselenggarakan dengan catatan-catatan tertentu kayak gitu ya. Oke, Pak, mungkin ini juga ya kita, coba apa, kita intermezzo sedikit Mhm. karena mungkin kami juga ya saya pribadi dari geologi dan ya ini podcast-nya juga geologi berkabar lewat internet. Saya juga dapat kabar kalau misalnya Pak Nunus ini meskipun dia, pada saat ini Pak Nunus jadi dosen Fakultas Hukum, ternyata beliau juga pernah tertarik sama bidang kegeologian nih teman-teman. Apakah benar, Pak? Iya,
Itu masa lalu begitu ya, sekitar berapa, 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Latar belakangnya dulu waktu SMA kan kita punya semacam apa ya, kelompok teman-teman yang suka ndaki gunung begitu kan, suka tulan, suka tualang begitu. Asik juga ya kalau kita tulan-tulan sambil belajar begitu. Nah, dari situlah pengen juga nih masuk ke geologi. Ya, karena dulu saya juga bingung, bedanya apa ya antara geologi, geodesi begitu. Sama-sama belajar masalah mengenai kebumian kan begitu. Nah, cuma mungkin Tuhan berkehendak lain begitu ya. Ketika saya nggak diizinkan atau tidak di apa namanya, mungkin bukan di situ jurusan munus gitu Tuhan begitu kira-kira seperti itu. Akhirnya Bapak ditempatkan di jalur Fakultas Hukum kayak gitu ya. Ya, Oke. ini yang harus saya jalani kan Iya. gitu. Nah mungkin Pak ini juga ada kaitannya nih, kita balik lagi intermezzo dan ada kaitannya lagi sama diskusi emosi kita ini. Mungkin, karena ini berkaitan erat atau objeknya itu tadi adalah mahasiswa baru. Pada saat Mm-mm. kita menjadi mahasiswa baru, ada pengenalan Mm-mm. pengenalan atau ya, orientasi kampus yang mungkin juga berbeda-beda dari tahun ke tahun kayak gitu ya. Mm-mm. Dan ya mungkin kalau misalnya kita apa, eee berikan diksinya, ini adalah diksi yang mungkin tepat terkait hal ini adalah kaderisasi, begitu, Pak. Mm. Jadi, Mm. ya kaderisasi di sini kan sebenarnya ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi Mm. untuk bisa memberikan atau menerapkan nilai-nilai pada calon-calon penerusnya Mm. untuk akhirnya bisa menjadi, diserap dan kemudian menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, Mm. tapi kemudian kaderisasi ini mungkin di era sekarang ya, mengalami pergeseran akan nuansanya. Bukan, maksudnya, jadi konotasi terkait kaderisasi ini akhirnya mulai mengalami pergeseran, Pak. Mm. Karena mungkin, ada beberapa hal yang akhirnya ini juga menjadi, apa ya, menjadi dorongan terkait kaderisasi ini terdengarnya juga cukup negatif kayak gitu. Nah, Pak Nuswan sendiri sebenarnya bagaimana Bapak memandang terkait kaderisasi ini, Pak? Karena ini nanti juga ada kaitannya nih sama diskusi kita ini. Gitu ya. Iya, Iya, saya kalau dalam handicap saya begitu ya, kaderisasi di kampus itu ada yang formal, ada yang informal. mhm, Yang formal mungkin melalui LKMM begitu ya, LKMM Pradasar, LKMM Dasar, terus kemudian LKM tingkat menengah maupun lanjutan. betul. Sementara untuk kaderisasi yang lain begitu yang informal kan kita juga tidak bisa menutup mata. Ada organisasi-organisasi ekstra yang itu mewarnai ya dari mahasiswa begitu. Dan itu sah-sah saja mereka untuk mendapatkan pengayaan, mendapatkan apa namanya? Ya pengayaan diri atau profesionalitas melalui suatu suatu organisasi-organisasi ekstra kampus Betul. begitu. Kita nggak bisa melarang begitu. Nah, dalam konteks seperti ini, dalam konteks ini begitu ya, kalau kita melakukan kaderisasi di dalam kampus melalui pra-LKM, ini kan bagian dari kegiatan yang non akademik yang bertujuan untuk meningkatkan ya profesionalitas mahasiswa agar nantinya mahasiswa ini mampu untuk memimpin di dalam suatu ormawa misalkan seperti itu. Betul. Apakah itu dilarang? Boleh. Ya, silahkan. Jadi silahkan saja di-create, kemudian minta izin kepada pimpinan, dan pimpinan pastinya akan mengizinkan, karena itu proses bagian dari pengkaderisasian. Betul. Hanya saja di dalam pelaksanaannya harus betul-betul dipantau. Nah, makna betul-betul dipantau ini harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah dari panitia pelaksananya. Syukur-syukur itu juga dari pimpinan menyertakan ya dosen yang ikut memonitor dari kegiatan tersebut. Sehingga di dalam pelaksanaannya ini yang tujuannya mulia, tujuannya baik, jangan sampai ada suatu penyimpangan-penyimpangan begitu. Ya, ini yang sebenarnya ingin ditegaskan, dimaksudkan di dalam surat edaran itu. Nah, kecuali kalau kemudian kaderisasi lain atas nama kepentingan-kepentingan atau atas nama memenuhi maksud daripada superioritas itu tadi, ini yang nggak dibolehkan. Betul. Kalau memang dari pimpinan fakultas sendiri juga pasti tidak akan mengizinkan kan begitu. Siapa nanti misalkan saja kalau ada yang kejadian-kejadian yang barangkali di luar dari yang kita perhitungkan yang akan bertanggung jawab. Pasti nanti kalau ada hal-hal
misalkan saja dan mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Amit-amit ya, Pak, ya. Ada ya begitu, nama Undip akan tercatut juga kan begitu dan itu juga pasti akan mengimbas kepada kating-kating yang menyelenggarakan. Nah, disinilah sejatinya kalau melihat pada surat edaran ini kan justru memberikan batasan-batasan perlindungan begitu. Batasan-batasan perlindungan baik dari ormawa maupun dari kating ketika dia mau mengadakan kegiatan itu batasan tanggung jawabnya di mana begitu. Saya sebagai misalkan saja ketua ormawa nggak bisa diklaim bertanggung jawab kalau ternyata kegiatan tersebut bukan atau tidak sepengetahuan dari kami begitu. Nah, kira-kira seperti itu penegasannya. Wah, ini menarik sekali nih teman-teman mahasiswa maupun organisatoris dimanapun teman-teman berada. Karena mungkin tadi juga disampaikan tidak ada pembatasan terkait pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan seperti itu ya, apalagi dengan tujuan yang mulia. Karena sejatinya yang namanya kaderisasi adalah kita ingin memberikan penanaman nilai terhadap calon-calon penerus dari organisasi kita seperti itu. Tetapi memang yang menjadi catatan, terkadang kegiatan tersebut ada nuansa-nuansa yang mungkin akan nantinya diberikan atau ada yang memandang dari sudut pandang banyak pihak itu kemudian mendorong adanya konotasi negatif dari kaderisasi tersebut karena adanya oknum-oknum tadi, Pak. Yeah. Begitu ya. Nah, padahal dari segi dari segi aturan maupun dalam pelaksanaan tidak ada yang sebenarnya salah dari kaderisasi. Tidak ada yang salah ketika itu bisa dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab. Seperti itu, Pak. Fatsun yang saya pahami dalam suatu gerakan, dalam suatu kegiatan itu dimungkinkan adanya penumpang-penumpang gelap. Ini yang kalau kita tidak bisa memanage, kalau kita tidak bisa mengantisipasi, itu akan berimbas kepada penyelenggara-penyelenggara kegiatan tersebut. Betul. Nah, oleh karenanya, di dalam surat edaran ini kan sudah jelas kegiatan akademik dan non-akademik yang secara resmi. Patokannya normatifnya itu dulu kan begitu. Yeah. Itu dipenuhi dulu. Kalau memang itu sudah dipenuhi, kemudian bagaimana menjaga agar kegiatan, mungkin kita dalam konteks kaderisasi begitu tadi ya, kaderisasi yang di dalam kaderisasi di dalam kampus, bukan kaderisasi ekstra kampus begitu. Itu kemudian baik dari panitia penyelenggaranya, kemudian dari dosen yang ditugaskan, yang memonitor ya terhadap kegiatan itu. Kalau dikelola, dimanage begitu ya, dengan benar begitu, kecil kemungkinan terjadi akan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ada juga kegiatan yang secara resmi izin begitu ya. Ada izinnya resmi kan? Artinya bahwa sudah memenuhi poin kedua. Tetapi di dalam prakteknya begitu kan, ada bias-bias penyimpangan karena kurang memanage, kurang memonitor begitu dan juga kurang mengantisipasi. Inilah menjadi pertanggungjawaban individu. Siapa? Orang yang menggeser kegiatan tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuannya dan juga tentunya dari penanggung jawab kegiatan tersebut. Bagaimana cara memanagenya sehingga tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang masuk di dalam kegiatan atau pengkaderisasian tersebut. Betul. Ya. Saya kira kalau pandangan kami yang normatifnya seperti itu gitu ya. Kalaupun ada penyimpangan ya itu menjadi tanggung jawab pribadi, tanggung jawab menjadi tanggung individu. Siapa? Mahasiswa yang bersangkutan gitu. Betul. Ya. Baik, luar biasa ya perbincangan kita pada sore hari ini. Naik turun ya Pak ya. Serius, kemudian juga kita ada intermezzo sedikit dan sekarang serius lagi dan ya itu luar biasa karena saya juga tertarik terkait sersan lah gitu ya. Ya. Serius tapi santai. Iya, gitu. Serius tapi santai. Iya. Baik Pak, sebenarnya berbicara terkait kaderisasi, mungkin ini juga jadi hal yang sebenarnya diizinkan oleh pihak kampus dikarenakan itu juga menjadi salah satu kegiatan yang memang memiliki niat baik dengan dengan mungkin sudut pandang lainnya ini adalah salah satu wadah di mana kita bisa mengikis terkait atau bisa memupuk terkait soft skill yang sebenarnya dimiliki oleh mahasiswa. Benar, karena
sebenarnya kalau kaderisasi baik di yang saya pelajari, kaderisasi ini juga sebenarnya banyak ya bentuknya. Mhm. Ada kaderisasi keorganisasian, juga ada Mhm. riset dan juga Mhm. ekonomi kayak gitu. Mhm. Nah, untuk baik misalnya contohnya kayak kaderisasi riset. Mhm. Kita tidak hanya belajar terkait bagaimana sebenarnya paper itu berguna atau digunakan, Mhm. tapi kita juga diajarkan terkait pembuatan paper ini seperti ini, dan Mhm. bahkan kita diajarkan terkait langkah-langkah dalam menyusun suatu paper di Mhm. suatu penelitian, sehingga Mhm. akhirnya tujuan utama dari kaderisasi riset ini bisa menghasilkan Mhm. outcome dari mahasiswa yang berprestasi begitu. Iya, betul. Itu salah satu contohnya. Jadi Betul. kaderisasi itu tidak melulu terkait keorganisasian, Iya. tidak melulu terkait juga hal-hal yang mungkin memang sedang beredar luas, begitu ya. Karena Iya, sebenarnya sepakat. kaderisasi luar biasa baik menurut saya pribadi ya Pak ya. Iya, saya sepakat seperti yang disampaikan sama Mbak tadi ya, bahwa kaderisasi itu tidak sekedar masalah bagaimana mengumpulkan orang, kemudian mengindoktrinasi, gitu kan? Misalkan saja seperti pemahaman kaderisasi yang kita paham. Ada di era-era sekarang ini kan ada beberapa bentuk-bentuk kaderisasi, yang mana kaderisasi itu tujuannya adalah menyampaikan ya keberlanjutan. Kalau itu suatu organisasi pasti melanjutkan suatu perjuangan. Sementara untuk kaderisasi-kaderisasi yang saat ini, begitu ya, perlu kami sampaikan juga ya. Jadi ada pergeseran kompetisi, begitu. Perguruan tinggi ini kan sekarang dituntut untuk berkompetisi prestasi dari mahasiswa. Ada banyak sekitar berapa 37 ya talent-talent yang dikompetisikan. Nah ini kan bisa dikaderisasikan. Contoh misal ada kegiatan yang namanya PKM. Nanti muaranya ke PIMNAS. Ini kan butuh pengkaderisasian. Betul, betul Tadi sekali. yang seperti kita contohkan riset juga kan Betul. begitu. Betul. Ada bentuk kegiatan saja misalkan saja PPK Ormawa ya, itu bentuk pengabdian mahasiswa. Itu juga dikompetisikan. Tentunya ini kan butuh kaderisasi. Nah, kaderisasi ini sebenarnya bisa dilakukan ya dari PIC-nya, kemudian mengarrange, kemudian mengkonstruksikan kegiatan begitu ya. Baru kemudian mereka akan mengundang iki loh, adik-adik mahasiswa bahwa ada kompetisi-kompetisi ini. Kalau kalian tertarik begitu kan, silahkan ya. Cara bagaimana membuat proposal yang bagus, cara membuat suatu menyampaikan suatu proposal itu agar bisa meyakinkan dewan juri, poin-poin apa yang harus dipenuhi. Itu bisa dan itu boleh. Betul. Bisa dilakukan dalam satu ruangan, kan begitu. Kalaupun mau mengundang pakar bisa di sana. Mengundang adik-adik mahasiswa, biar mereka juga tahu, oh ternyata bahwa kegiatan kaderisasi tidak hanya sekedar kegiatan kaderisasi yang dalam bentuk tadi yang di mana ya ada yang negatif Iya, seperti itu. Ada kegiatan kaderisasi baik di akademik dan non akademik yang itu bisa di-create secara formal dan betul. resmi, begitu. Betul. Wah, menarik ya. Jadi sebenarnya kaderisasi itu memiliki tujuan yang mulia. Iya. Tapi memang dalam pelaksanaannya ada beberapa variabel yang mungkin menjadi penyebab adanya pergeseran terkait sudut pandang terhadap kaderisasi itu sendiri. Itu yang harus diantisipasi, Iya, itu yang harus dicermati. baik, baik. Saya sepakat seperti itu ya. Iya, Makanya harus ya betul-betul harus penanggung jawab kegiatan itu betul-betul harus bisa mengantisipasi kayak gitu. baik Pak. Ini mungkin juga ada kaitannya. Ini kita kita lanjut lagi. Ini ada kaitannya memang dalam pelaksanaan kaderisasi. Ternyata dalam aplikasi kaderisasi ini tidak hanya diaplikasikan dalam kegiatan organisasi saja, Pak. Misal, Hmm. contohnya salah satu organisasi kemahasiswaan, kita melakukan kaderisasi atau ya kita dikader kayak gitu ya. Dan dalam pelaksanaannya kita diharuskan untuk bisa melaksanakan suatu program kerja. Hmm. Tidak hanya di situ saja ternyata. Hmm. Dalam beberapa kondisi, Hmm. ternyata aplikasi dari kaderisasi ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi, salah satu tujuan utamanya adalah untuk bisa meningkatkan soft skill yang dimiliki oleh Hmm. mahasiswa. Nah, salah satu contohnya misalnya kita datang tepat waktu, kemudian juga ada beberapa kemampuan yang kita miliki seperti public speaking dan lain sebagainya yang memang di-create dari si alur kaderisasi ini kayak gitu. Nah, tapi ternyata dalam kondisi seperti ini dengan mungkin surat edaran yang disampaikan oleh pihak kampus, ada beberapa tadi sudut pandang yang kemudian memandang wah kayaknya
ada beberapa kegiatan-kegiatan yang udah banyak kegiatan yang akhirnya di-cut, Pak. Misal contoh, ini juga ada kaitannya dengan kegiatan praktikum misalnya ya. Kegiatan praktikum yang memang harusnya dilaksanakan di luar, ruangan misal ya praktikum kan tidak harus melulu di laboratorium. Bagi kami geologi sendiri, praktikum dilaksanakan di lapangan. Nah, banyak kegiatan atau banyak, rincian kegiatan yang memang kemudian di-cut. Karena untuk menghindari hal ini katanya. Terlepas ya meskipun saya memandang itu terlepas dari hal-hal ini sebenarnya karena itu adalah aturan-aturan dari kegiatan praktikum. Tapi karena mungkin adanya ya ini juga nanti kita diskusikan karena ini adanya salah satu surat edaran ini kemudian itu berimbas pada kegiatan praktikum. Ya mungkin ya tadi mahasiswa barunya mendapatkan informasi yang simpang siur, kemudian dia menangkap ini secara tidak terlalu jelas dan ya akhirnya terjadi mungkin ada beberapa pelaporan seperti itu sampai akhirnya kegiatan praktikum itu pun di-cut untuk beberapa kegiatan seperti itu. Misalnya biasanya kan kalau mahasiswa baru apalagi geologi ya yang memang ada praktikum tuh kami mengerjakan laporan. Nah, akhirnya karena ada surat ini imbasnya adalah tidak ada mungkin ada beberapa praktikum yang tidak ada laporannya. Karena untuk tidak memberatkan mahasiswa kan tanya gitu. Jadi memang ternyata memiliki imbas yang cukup merembet kemana-mana sebenarnya ternyata Pak. Nah, bagaimana pandangan Pak Nunus terhadap ini? Iya, kegiatan praktikum ini kan merupakan salah satu bagian dari kegiatan akademik. Betul. Untuk melengkapi kegiatan-kegiatan perkuliahan tatap muka, misalkan begitu, sehingga mahasiswa perlu dikenalkan dengan kondisi yang sejatinya bagaimana sih biar mereka nggak bias atau hanya membayangkan begitu ya batuan seperti ini bentuknya kayak apa sih kan begitu. Apakah itu kemudian ini karena kekhawatiran dengan adanya surat edaran seperti ini berarti nanti akan menghambat dengan kegiatan praktikum karena takut dan sebagainya. Gini, pertama kita pahami dulu kegiatan praktikumnya itu merupakan kegiatan akademis. Betul. Kemudian yang kedua, kewajibannya apakah kegiatan praktikum itu memang harus dan wajib. Ini yang tentunya yang tahu adalah dosennya. Kalau itu harus dan wajib, berarti itu bagian dari kegiatan praktikum dan saya yakin pertimbangan dosen pun untuk mengadakan kegiatan praktikum ini semata-mata untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mahasiswa. Nah, kebetulan kok ini mahasiswa baru kan begitu kan? Wah, berarti kena aturan ini dong. Sekali lagi dikatakan bahwa kalau memang ini kegiatannya resmi ya dan itu kegiatan praktikum, kemudian mereka harus membawa ke lapangan. Itu bukan suatu kegiatan yang dilarang. Ya, karena kegiatan itu resmi gitu. Yang menjadi permasalahan itu jika ada bias-bias pada saat praktek di lapangan. Ternyata kegiatan praktikum itu dilakukan begitu ya, bukan hanya maba saja tapi dengan mahasiswa yang lebih senior, misalkan seperti itu. Ternyata di dalam prakteknya mereka itu kegiatan praktikum itu maba itu justru menjadi melengkap sebagai pelengkap penderita saja sehingga mereka kemudian mereka merasa ini kegiatan kok nggak sesuai dengan tujuannya kan begitu. Nah, ketika praktek di lapangan tidak sesuai dengan tujuan itu yang menjadi masalah. Nah, maka bagaimana antisipasinya? Dipastikan bahwa kegiatan praktikum itu memang dimaksudkan begitu ya untuk melengkapi kegiatan perkuliahan dan juga tidak ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Seperti yang saya contohkan tadi di depan. Kegiatannya resmi. Tapi karena kekurangan daripada antisipasi monitoring dari mungkin panitia pelaksananya atau barangkali tidak ada dosen yang memonitor, yang mengawal sehingga dimungkinkan terjadi kegiatan penyimpangan. Ini yang menjadi masalah. Iya. Kalau judulnya bagus, kegiatan misalkan saja praktikum dan sebagainya atau judulnya adalah silaturahim, bagus kan gitu. Tapi yang terjadi misalkan saja prakteknya silaturahimnya model karakter kami adalah karakter ya seperti terjadi perpeloncoan, ya itu yang
penyimpangan saya katakan Iya. nggak bisa ditolerir. Baik. Heeh. Wah, luar biasa sekali teman-teman Garnet atau Jolgi berkabar lewat internet dimanapun teman-teman berada terkait perbincangan siang hari ini bersama Pak Nunus. Nah, tapi karena mungkin juga keterbatasan waktu, maka mungkin dengan berat hati untuk perbincangan pada siang hari ini perlu kita akhiri nih. Dan tapi sebelum kita tutup, apakah dari Pak Nunus ada pesan-pesan untuk mahasiswa, Pak? Boleh? Iya, mungkin terima kasih pada Garnet ya yang sudah memberikan sarana begitu ya untuk menginformasikan. Yang pertama kepada semua mahasiswa begitu ya. Jadi tolong di dalam memahami dari surat edaran ini begitu ya, pembacaannya, pemahamannya secara utuh begitu. Ini bukan membatasi tapi lebih menegaskan begitu bahwa di kampus Undip itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang tidak berizin, tidak kegiatan-kegiatan yang tidak resmi, lebih-lebih tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang ada nuansa perpeloncoan. Kenapa? Karena semua mahasiswa itu stratanya sama begitu ya. Yang membedakan hanya tahun angkatan saja. Ya, yang membedakan hanya tahun angkatan saja begitu. Kemudian yang kedua, silakan berkegiatan ya, sepanjang di dalam poin kedua itu dipenuhi begitu. Artinya kalau mau berkegiatan diketahui oleh pimpinan, diizinkan oleh pimpinan ya, diizinkan begitu ya kan, resmi kan kalau diketahui kan hanya menyampaikan saja ya, diketahui oleh pimpinan dan pimpinan nanti juga ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, SPTJM ya, pertanggungjawaban siapa dari panitia pelaksana maupun dosen yang mengawal dari kegiatan tersebut. Dan yang paling terakhir adalah dimonitor betul ya, dikawal betul kegiatannya biar tidak ada suatu penyimpangan begitu. Yang Dan tidak diharapkan gitu ya. Ya, itu memang harus dilakukan biar tidak ada suatu penyimpangan sehingga tujuan dari kegiatan ini tercapai. Baik. Dan kepada mahasiswa baru silakan ya mencari informasi ya kepada kadepnya ya, kepada kakak tingkatnya. Kan yang namanya informasi tidak harus dalam satu forum resmi. Ya, relasi individu begitu kan? Betul. Sama-sama Betul mungkin sekali. berangkat dari satu kota yang sama, dalam satu fakultas yang sama, itu kan nggak masalah. Jadi biar tidak ada jeda, tidak ada batasan begitu ya, gap antara angkatan 2023 dengan 2020. dengan angkatan kakak-kakak Sobat, tingkatnya. ya. Gitu. Saya kira itu saja. Luar biasa sekali teman-teman Garnet. Terima kasih Pak Nunus untuk berkenannya hadir pada siang hari ini dan semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman Garnet dimanapun teman-teman berada. Amin, ya. Oke, baik Pak Nunus, terima kasih sekali lagi dan salam untuk teman-teman Garnet di rumah. Dadah, sampai berjumpa lagi.